kesadaran tentang memori kemarin, aku juga sadar sebenarnya aku banyak screenshot sama video-video nggak jelas yang mana cuma memenuhi memori doang. Dan pas kulihat foto screenshot nggak jelas itu sampai ribuan, anjir. 3.000 foto, coba. Capek ngapusnya. Dari situ aku malah kepikiran, apakah hal ini penting ya buat dihapus? Apakah ini harus ya dihapus? Dengan pertimbangan, kalau lagi bosen daripada scroll di Facebook, aku bisa masuk ke galeri dan dari video atau foto yang lucu. Tapi kesimpulan yang aku dapetin kayaknya enggak deh. Lebih baik pengorbanan itu perlu daripada buat nyimpen hal-hal yang bisa dapetin gratis dan kemungkinan besar di tahun depan pun bakal masih ada di internet. Mending hapus aja semua hal yang kalau di internet kemungkinan besar bakal masih ada. Lebih baik dihapus aja, memenuhi memori doang. Udah kalau lupa ya berarti nggak penting-penting amat. Nah, jadi memori yang kosong itu bisa buat hal-hal yang lebih produktif. Kalau nggak pun bisa bikin penyimpanan HP dan kemampuan HP secara keseluruhan bisa lebih awet kan HP-nya, nggak mudah panas, nggak mudah ngehang, nggak mudah overload. Terus ini bagus. Jadi pengorbanan itu perlu, walaupun sebenarnya ya nggak, memang dari awal nggak penting amat sih. Tapi kan kemarin bicara soal pembicaraan sama orang lain yang ternyata mereka terjebak dalam siklus rutinitas yang membuat mereka sendiri kesusahan gitu kan. Aku pikir pas aku sengaja untuk memperhatikan lingkungan sekitar, banyak orang biasa gitu sebenarnya nggak perlu buat fokus kerja kayak workaholic gitu, fokus untuk bisa sukses kayak hal-hal yang digembor-gemborkan sama motivator gitu kan. Kerja, jangan buang waktu pada hal yang gak guna, jangan pergi ke tempat yang gak guna gitu. Tapi kebanyakan orang biasa sebenarnya gak butuh buat jadi sukses menurutku. Toh apa sih, bangun tidur berangkat kerja, bangun tidur tuh rata-rata nih yang kulihat jam 7 ya, termasukku sendiri. Jam 7 nanti sampai jam 11 atau 12 itu istirahat, makan siang, masuk jam 1 kan, nanti pulang jam 5. Jadi rata-rata 10 jam orang untuk kerja, itu 10 jam hidupnya habis buat kerja, buat untuk memenuhi kehidupannya yang 8 jam.
Jadi 2/3 hidup 2/3 hidup untuk memenuhi 8 jam hidup. Dan mana dari 8 jam itu, kalau orang-orang kan pakai hal-hal yang gak produktif untuk ya mancing, terus ya belum juga makan kan, makan, cuci baju, belum juga kalau hidup sendiri harus masak, kalau nggak mampu beli makanan. Jadi nggak bener-bener nggak ada waktu senggang gitu, karena bahkan dalam waktu senggang itu pun seringkali dihabiskan untuk menopang kehidupan yang 16 jam tadi, yang 10 jam buat kerja itu. Jadi di waktu senggang kan kepikiran bagaimana caranya bisa kerja, sampai-sampai kehidupan mereka ya kerja itu sendiri daripada benar-benar hidup. Jadi hidup untuk kerja, kerja untuk hidup. Gimana ya? Masuk akal gak sih? Jadi kerja buat bisa tidur nyenyak, buat bisa hidup, ya hidup dalam definisi orang biasa ya mancing kan, makan enak, tidur nyenyak, ya cukup buat beli ngerokok kan, buat beli rokok, buat ngasih makan istri anak. Nah, tapi dalam mancing itu juga biar bisa tidur nyenyak, atau mancing juga buat refreshing dari kehidupan kerja gitu. Jadi kehidupan dari 8 jam di waktu senggang itu secara nggak langsung untuk menopang kehidupan kerja, yang kehidupan kerja itu untuk bisa menopang biar bisa tidur nyenyak, terus biar bisa hidup. Jadi saling berkesinambungan sebab akibatnya. Makanya kalau wawasannya nggak kedobrak, atau emang lahir dari kecil terus besar dan sampai tua berada di lingkungan itu doang, dan ketemu sama orang itu doang, dan nggak kemana-mana gitu, ya nggak akan ada perubahan. Makanya kan ada tuh kalau mau berubah itu pindah lingkungan kan, ketemu sama orang baru, berbuat hal yang baru. Tapi kalau dari kecil tumbuh besar dan hidup dalam sebuah lingkungan itu tanpa pernah terpapar sama lingkungan baru, ya gimana bisa tahu kalau ada lingkungan baru selain lingkungan dia sendiri gitu. Sampai-sampai selingkungan itu udah menjadi bagian dari identitasnya sendiri dan udah terpatenkan dalam egonya gitu. Ya gimana bisa berubah kalau jati dirinya sudah paten. Ini kan masuk sama fenomena fixed mindset sama growth mindset. Kupikir kalau orang yang egonya sudah tersematkan, perilaku kehidupan sudah tersematkan sama dari diri dan egonya, itu sulit untuk bisa berubah, kecuali ya ada trauma, menurutku trauma atau suatu peristiwa yang radikal sampai membuat dia tuh
sampai mendongkrak wawasan dia tentang kehidupan itu sendiri, baru dia bisa berubah. Jadi susah kalau mau membantu orang fix mindset untuk menjadi growth mindset. Itu harus diberi percikan trauma dulu sih menurutku. Lalu apakah growth mindset sama fixed mindset itu hal yang dibawa sejak lahir? Kupikir enggak. Manusia itu adalah produk dari lingkungan tempat di mana dia dilahirkan. Ini juga bisa merambat ke ranah tentang free will, tentang kebebasan berpendapat. Kalau punya kesadaran dan mau berubah, ya ada suatu hal dulu yang harus dirubah sebelum mau berubah, ya. Lingkungan, orang yang kita temui, wawasan yang kita konsumsi setiap hari. Jadi kalau seperti itu tadi, kalau hidup di situ dan besar di situ sampai tua di situ, ya di situ-situ aja. Kecuali tempat itu, lingkungan itu, tempat dia tinggal dan hidup itu memberikan sebuah trauma yang buat dia merasa terasing. Nah, maka egonya akan mencari alternatif baru, tempat baru untuk bisa bertumbuh. Kayak gitu sih menurutku, untuk bisa mendapatkan untuk bisa berubah, ya. Bukan soal growth mindset juga sih. Lalu gimana cara mendapatkan growth mindset? Ya itu tadi, manusia itu adalah produk dari lingkungannya. Kalau dari kecil sudah terpapar dengan perubahan yang konstan, misalkan besar di satu tempat di lokasi A sejak kecil, terus remaja ke lokasi B, terus pas menjelang dewasa itu ke lokasi C, terus perantau kerja ke lokasi D, ya otomatis pikiran akan jadi lebih terbuka. Tapi pikiran dan karakter itu beda, ya. Kadang-kadang ada aja yang orang udah kemana-mana kan, udah punya pengalaman banyak, tapi karakternya tetap tetap aja gitu, nggak bisa berubah. Ada aja, ya manusia memang lebih kompleks, nggak sesederhana seperti dalam hipotesis dan teori-teori. Mungkin ya, nggak tahu. Saya mah kan cuma lulusan SMA,